Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas aturan kosinus. Sama seperti pada aturan sinus di video sebelumnya, pada aturan kosinus ini berlaku pada sembarang segitiga selain segitiga siku-siku. Aturan kosinus ini bisa kita gunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi segitiga, dengan syarat jika diketahui dua buah sisi dan sudut apitnya. Kita singkat saja SSSD, sisi, sisi, sudut. Jadi dua buah sisi dan satu sudut apitnya. Dua buah sisi dan sudut apitnya. Sudut apit yang dimaksud di sini, misalkan di situ yang diketahui dua buah sisinya yaitu sisi A dan sisi B. Maka sudut apitnya di sini adalah sudut alfa. Jadi sudut apit itu sudut yang dibentuk oleh dua buah sisi yang diketahui tersebut. Jadi sisi A ini dan sisi B ini kan bertemu di titik ini, maka sudutnya yaitu sudut alfa. Selanjutnya aturan kosinus juga bisa kita gunakan untuk menentukan besar salah satu sudut pada segitiga, dengan syarat jika diketahui panjang ketiga buah sisinya. Kita singkat saja SSS, sisi, sisi, sisi. Jadi kalau di soal diketahui tiga buah sisinya, panjang ketiga buah sisinya, baru kita bisa mencari panjang besar salah satu sudut pada segitiga dengan menggunakan aturan kosinus. Selanjutnya kita masuk ke rumus umum aturan kosinus. Untuk mencari panjang sisi segitiga, misalkan di sini yang ditanyakan salah satu panjang sisinya yaitu misalkan panjang sisi A. Yang ditanyakan panjang sisi A, maka rumusnya menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C dikali cos A. Kita bisa lihat dari rumus ini, misalkan yang ditanyakan panjang sisi A, otomatis dua sisi yang tersisa yang lain yaitu sisi B dan sisi C. Jadi ini B dan C ini dua sisi yang lain selain sisi yang ditanyakan tadi. Dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Cos A, sudut A. Sudut A ini adalah sudut apit dari sisi B dan sisi C tadi. Jadi sisi A yang ditanyakan yang harus diketahui yaitu sisi B dan sisi C serta sudut apitnya yaitu sudut A. Jadi rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos A. Misalkan di soal ditanyakan panjang sisi B, maka dua sisi yang lain yaitu sisi A dan sisi C, dan sudut apitnya yaitu sudut B, sehingga rumusnya menjadi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kali C 2 kali A kali C kali cos B. Yang ditanyakan sisi B, maka dua sisi yang lain yang tersisa yaitu sisi A dan sisi C. Sudut apit antara sisi A dan sisi C yaitu sudut B, sehingga digunakan sudut B cos B. Kemudian misalkan yang ditanyakan panjang sisi C, maka rumus aturan kosinusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C. Jadi misalkan yang ditanyakan panjang sisi C, maka dua sisi yang lain yaitu sisi A dan sisi B. Di sisi A dan sisi B otomatis sudut yang digunakan sudut apit antara A dan B yaitu sudut C ini. Jadi rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 kali A kali B kali cos C.
Selanjutnya untuk mencari besar sudut, dari rumus mencari panjang sisi tadi bisa kita turunkan untuk mencari besar sudut salah satu besar sudut pada segitiga. Jadi bisa kita turunkan dari rumus mencari panjang sisinya tadi. Jadi, misalkan yang ditanyakan besar sudut A. Jadi besar sudut A, maka rumusnya cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi 2 kali B kali C. Jadi di sini yang ditanyakan besar sudut A. Sudut A ini kan dibentuk oleh sisi B dan sisi C. Jadi sisi yang membentuk sudut A ini kan sisi B dan sisi C. Otomatis di sini kita taruhkan B dan C. B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita kurangi dengan sisi yang lain selain B dan C, yaitu sisi A. Dibagi 2 kali B dikali C ini. Kemudian seandainya kalau ditanyakan besar sudut B, maka rumusnya cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat dibagi 2 kali A kali C. Jadi yang ditanyakan misalkan sudut B. Sudut B ini dibentuk oleh sisi A dan sisi C. Jadi sisi A dan sisi C ini yang membentuk sudut B, sehingga di sini kita taruhkan A dan C. A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi sisi yang lainnya, yaitu sisi B ini, dibagi 2 kali A kali C. Kemudian jika ditanyakan besar sudut C, maka rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2 kali A kali B. Misalkan yang ditanyakan besar sudut C. Sudut C ini dibentuk oleh sisi A dan sisi B, sehingga di sini A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi sisi satunya lagi, yaitu sisi C yang ini, maka dikurangi C pangkat 2 dibagi 2 kali A kali B. Ya, kita lihat contoh soal yang pertama. Di situ segitiga ABC dengan besar sudut B 60 derajat, panjang sisi A 16 cm dan C 10 cm, maka panjang sisi B adalah. Jadi kita harus cek dulu, jika ingin menggunakan aturan kosinus harus kita cek dulu. Untuk mencari panjang sisi, salah satu panjang sisi pada segitiga, kita membutuhkan 2 buah sisi dan 1 sudut apitnya. Oke, langkah pertama kita menggambar dulu segitiganya ya. Ini segitiga ABC. Di situ diketahui besar sudut B-nya 60 derajat. Sudut B berarti terletak di titik B, sehingga di sini letak 60 derajat. Besar sudut B 60 derajat. Kemudian panjang sisi A, di situ huruf A-nya huruf kecil, otomatis sisi A kecil terletak di depan sudut A. Karena ini sudut A-nya, otomatis di depannya berarti sisi yang ini, berarti di sini letak sisi A kecil sama dengan 16 cm. Kemudian panjang sisi C. Panjang sisi C di situ 10 cm. Sisi C-nya berarti di depan sudut C ya. Ini sudut C, berarti panjang sisi C-nya di sini. Di depannya berarti di sini 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjang sisi B. Sisi B berarti terletak di depan sudut B. Ini sudut B-nya, maka sisi depannya yang ini, berarti ini sisi B.
Jadi panjang sisi B-nya yang ditanyakan. Ya, untuk menggunakan aturan kosinus, syaratnya yaitu harus diketahui dua buah sisi dan satu sudut apitnya. Di sini yang diketahui sisi A dan sisi C. Sisi A dan sisi C, sudut apitnya yaitu harusnya B. Berarti ini sudah benar, berarti kita bisa menggunakan aturan kosinus karena sudah ada dua sisi dan satu sudut apitnya. Jadi sisi A dan sisi C ini kan mengapit sudut B. Jadi sisi A dan sisi C membentuk sudut B. Jadi sudut apitnya yaitu sudut B. Sehingga bisa kita cari rumus untuk mencari panjang sisi B, berarti B pangkat 2. Dua sisi yang diketahui yaitu sisi A dan sisi C. Tinggal kita pangkatkan 2. Kemudian dikurangi 2 dikali A kali C dikali cos B. Karena sudut apit yang dibentuk oleh sisi A dan sisi C yaitu sudut B, maka di sini sudutnya sudut B. Kemudian panjang sisi A di situ 16, berarti 16 pangkat 2 ditambah panjang sisi C di situ 10 ganti dengan 10 pangkat 2 dikurangi 2 kali A. A-nya kita ganti 16 kali C, C-nya ganti dengan 10 dikali cos B. B di sini berarti sudutnya sebesar 60 derajat. Kita selesaikan 16 pangkat 2 di situ 256 hasilnya. 16 pangkat 2 berarti 16 kali 16 hasilnya 256 ditambah 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10 hasilnya 100 dikurangi 2 kali 16 kali 10 dikali cos 60 derajat. Pada tabel trigonometri sudut khusus di situ hasil dari cos 60 adalah 1/2. Kita selesaikan di sini. 256 ditambah 100 itu hasilnya 356. Dikurangi di sini boleh kita kalikan dulu baru dibagi 2, boleh disederhanakan dulu dengan cara cari yang bisa dibagi 2. Karena di sini pembaginya 2, jadi cari angka di atas ini yang bisa dibagi 2 biar angkanya sederhana, biar perkaliannya sederhana. Jika tidak bisa dibagi ya tetapkan dalam bentuk pecahan. Jadi di sini karena ada yang bisa dibagi 2, jadi semua bisa dibagi 2, kita pilih salah satu saja. Misalkan yang ini 2. 2 dibagi 2 kan sisa 1. 1 kali 16 itu 16, 16 dikali 10 itu 160. Jadi boleh kita kalikan dulu semua yang di atas baru dibagi dengan 2, atau boleh kita sederhanakan dulu dengan cara membagi dengan 2. Kita selesaikan. 356 dikurangi 160 itu hasilnya 196. Maka B pangkat 2-nya di situ 196. Sehingga nilai B-nya, panjang sisi B-nya tinggal kita akarkan. Akar dari 196 di situ adalah 14. Karena 14 kali 14 kan hasilnya 196. Berarti akar dari 196 yaitu 14. Jadi panjang sisi B-nya adalah 14 cm. Soal kedua, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 20 cm, BC 10 akar 3 cm, dan AC 10 cm. Tentukan besar sudut A-nya. Oke, langkah pertama sama seperti pada soal nomor 1 tadi, kita gambar dulu segitiganya ya.
Ketahui segitiganya segitiga ABC. Kemudian panjang sisi AB-nya 20 cm, panjang sisi BC 10 akar 3 cm, dan panjang sisi AC 10. Yang ditanyakan adalah besar sudut A. Sudut A berarti terletak di titik A, berarti besar sudut A yang ditanyakan. Nah, untuk menggunakan aturan kosinus untuk mencari besar salah satu sudut pada segitiga, yang harus diketahui yaitu harus ketiga sisinya harus sudah diketahui. Jadi panjang ketiga sisinya harus sudah diketahui. Nah, pada soal ini panjang ketiga sisinya kan sudah diketahui. Jadi kita bisa menggunakan aturan kosinus untuk mencari besar sudut A. Karena yang ditanyakan besar sudut A, maka di sini kita mencari cos A. Cos A berarti sudutnya sudut A. Sudut A itu dibentuk oleh dua sisi, yaitu sisi AB dan sisi AC. Jadi garis AB dan garis AC ini yang membentuk sudut A. Jadi sudut A diapit oleh sisi AB dan sisi AC. Sehingga di sini AB pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Jadi sisi AB dan sisi AC ini yang membentuk sudut A, yang mengapit sudut A. Dikurangi sisi satunya lagi karena pada segitiga ada 3 buah sisi. Dua sisi ini sisi yang mengapit sudut ini, dan sisi satunya lagi sisa satu yaitu sisi BC. Jadi BC pangkat 2 dibagi 2 dikali AB kali AC. AB dikali AC. Jadi ini sisi yang mengapit sudut A. Kita selesaikan. AB, panjang AB-nya di situ 20, berarti 20 pangkat 2 ditambah AC, panjang AC-nya di situ 10, berarti 10 pangkat 2 dikurangi BC. BC-nya 10 akar 3, berarti 10 akar 3 pangkat 2 dibagi 2 dikali AB-nya panjangnya 20, AC-nya panjangnya 10. Kemudian kita selesaikan lagi. 20 pangkat 2 artinya 20 kali 20, berarti hasilnya 400 ditambah 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10, berarti hasilnya 100. Dikurangi 10 akar 3 pangkat 2. Nah, di sini semua harus kita pangkatkan 2 yang ada di dalam kurung ini. 10 pangkat 2 hasilnya itu 100. Jadi 10 kali 10 dikali akar 3 pangkat 2 artinya akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Jadi akar 3 kalau dipangkatkan 2 ya hilangkan akarnya, tinggal tulis 3 tanpa ada akar. Begitu juga angka yang lain kalau dalam akar. Kalau kita pangkatkan 2, ambil saja angka yang ada di dalam akar, tulis tanpa ada akar. Kemudian dibagi 2 dikali 20 di sini 40. 40 dikali 10 hasilnya 400. Ya, kita lanjutkan. Kita jumlahkan dulu. 400 ditambah 100 itu hasilnya 500. Dikurangi 100 kali 3 itu hasilnya 300. Dibagi 400. Kemudian kita selesaikan lagi. 500 dikurangi 300 itu hasilnya 200. Jadi 200 dibagi 400. Nah, kita sama-sama bagi, ini nolnya bisa kita coret ya karena sama-sama ada 2 nolnya. Maka sisanya 2/4. Ini sama-sama bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Jadi kita sederhanakan kalau bisa disederhanakan, kalau tidak bisa ya tetapkan dalam bentuk seperti itu. Nah, sini 2 dibagi 2 itu hasilnya 1, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi nilai dari cos A adalah 1/2.
Cos A hasilnya 1/2, maka besar sudut A kita cari art cos 1/2. Cari nilai sudut berapa yang hasil cosnya sama dengan 1/2. Cos sudut berapa yang menghasilkan 1/2 yang nilainya sama dengan 1/2. Jadi kita cari pada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa, di situ nilai dari cos berapa yang hasilnya 1/2. Jadi pada tabel di situ terlihat bahwa nilai dari cos 60 derajat yang hasilnya sama dengan 1/2, sehingga besar sudut A-nya sama dengan 60 derajat. Ya, demikianlah pembahasan kita mengenai aturan kosinus. Untuk contoh soal atau materi-materi berikutnya bisa dilihat di video-video berikutnya ya. Dan jangan lupa subscribe.